Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang dan selamat bergabung pada kegiatan Pondok Ramadan secara virtual. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengganti Pondok Ramadan yang tiap tahun anak-anak ikuti secara tatap muka. Namun, dikarenakan masih dalam masa pandemi COVID-19 ini, maka Pondok Ramadan kali ini akan diselenggarakan secara virtual. Kegiatan ini berlangsung mulai dari tanggal 6 hingga tanggal 8 Mei 2021. Selama kegiatan ini berlangsung, anak-anak harus mengikutinya dengan semangat. Semangat kalian harus tetap sama seperti tahun-tahun yang lalu saat kita melaksanakan Pondok Ramadan secara tatap muka. Dalam kegiatan Pondok Ramadan secara virtual ini, anak-anak akan diajak berdoa bersama. Kemudian membaca beberapa ayat dari kitab suci Al-Quran, serta membaca terjemahnya dan membaca tafsirnya, agar kita mendapatkan ilmu dari Al-Quran. Lalu yang terakhir, Pak Bagus akan menyampaikan materi Pondok Ramadan. Dan nanti akan ada penugasan kepada anak-anak sebagai monitoring. Jadi, anak-anak ikuti kegiatan Pondok Ramadan secara virtual ini dengan semangat ya. Untuk yang pertama, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Lalu, kegiatan selanjutnya adalah membaca ayat dalam Al-Quran secara tartil, sekaligus membaca terjemahnya dan juga membaca tafsirnya. Pada hari ini, surah yang akan kita baca adalah Quran Surah Az-Zumar ayat ke-11 hingga 14. Mari kita baca bersama-sama secara tartil ya. Ikuti Pak Bagus bersama-sama ya nak. Kita baca perlahan-lahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya. Tafsir Quran Surah Az-Zumar ayat yang ke-11 adalah, katakanlah wahai Rasul Allah kepada manusia, sesungguhnya Allah memerintahkanku dan orang-orang yang mengikutiku agar mengikhlaskan ibadah kepadanya semata, bukan kepada selainnya. Kita lanjutkan membaca Quran Surah Az-Zumar ayat yang ke-12. Bersama-sama. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Artinya, dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Tafsirnya adalah, Dia memerintahkanku agar menjadi orang yang pertama berserah diri kepadanya
dari umatku tunduk dengan mentauhidkannya dan mengikhlaskan ibadah kepadanya dari berlepas diri dari segala macam ilah yang disembah selain Allah. Kita lanjutkan Az-Zumar ayat yang ke-13. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Tafsirnya adalah, katakanlah wahai Rasul kepada manusia, sesungguhnya aku takut bila aku mendurhakai Rabbku dalam apa yang Dia perintahkan kepadaku, yaitu agar aku menyembahnya dan mengikhlaskan ketaatan, maka aku akan ditimpa azab pada hari kiamat, hari di mana ketakutan padanya sangat besar. Kita lanjutkan pada ayat ke-14-nya. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Artinya adalah, katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Tafsirnya adalah, katakanlah wahai Rasul kepada manusia, sesungguhnya aku menyembah Allah semata, tidak ada sekutu baginya dengan mengikhlaskan ibadah dan ketaatanku. Mari kita baca sekali lagi lafal Arabnya saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Alhamdulillah, anak-anak sudah mengetahui terjemah dan juga tafsir dari Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-11 dan 14. Di dalamnya berisikan perintah 1. Untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. 2. Untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak kepada yang lain. 3. Untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak kepada yang lain. 4. Untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada azabnya. 5. Untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan manusia dan Tuhan seluruh alam semesta. Seperti yang anak-anak sudah ketahui, bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan diwajibkan bagi semua umat Islam. Kita harus berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak taat kepada Allah dengan tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kecuali untuk orang-orang tertentu yang boleh tidak berpuasa. Misalnya, orang yang sudah tua renta, orang yang sedang sakit, ibu yang sedang hamil, ibu yang sedang menyusui anak bayinya, wanita yang sedang haid, wanita yang setelah melahirkan, dan orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Merekalah beberapa golongan yang boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan.
tetapi wajib untuk mengqadha, menggantinya di bulan-bulan yang lain. Jika kita bukan termasuk kategori yang Pak Bagus sebutkan tadi, maka wajib bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takutlah kepada Allah serta kepada azab Allah yang telah disiapkan untuk orang-orang yang tidak patuh dan mengerjakan perbuatan dosa. Di bulan Ramadan ini, meskipun kita dalam keadaan menahan haus dan lapar, tetapi kita tidak boleh menjadikannya alasan untuk bermalas-malasan. Apalagi sampai tidak mengikuti pembelajaran daring dan tidak mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Yuk kita taat dan patuh kepada Allah dengan memperbanyak mengerjakan amal solih di bulan Ramadan ini. Yuk kita menjadi siswa-siswi yang sadar akan kewajiban menuntut ilmunya. Jadilah anak-anak semua siswa-siswi yang beriman dan beramal solih dengan mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang siswa, yaitu belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menjalankan ibadah kepadanya serta menyemangatkan diri kita untuk selalu semangat menuntut ilmu. Nah anak-anak, kesimpulan dari pondok Ramadan kita pada hari ini adalah tunduk dan patuhlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ikhlas beribadah kepadanya. Dan semangatlah untuk menuntut ilmu. Semoga kegiatan pondok Ramadan kita pada hari ini dapat menambah ilmu kita serta membangkitkan semangat kita untuk beribadah dan menuntut ilmu.